Halo sobatku sebangsa dan setanah air, para pecinta film namun mager nonton panjang-panjang, jumpa lagi bersama saya, anak kos yang lupa bayar kos. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang berjudul Ninja Shadow of Tears. Film ini dibintangi oleh the best fighter in the world bernama Scott Adkins. Rilis pada tahun 2013 dan film ini sangat bagus untuk kita tonton ya, karena film ini menceritakan pembalasan berdarah seorang ninja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Kamera extra. Adegan pertama memperlihatkan sebuah dojo yang dijalankan oleh sepasang suami istri bernama Casey dan Namiko, di mana dojo ini merupakan warisan dari almarhum ayah Namiko bernama Takida. Taimen, Sensei, Gono-sen. Kemudian diperlihatkan suatu hari di pusat perkotaan kota Koga, Jepang, Casey sedang membeli sebuah kalung untuk sang istri tercintanya. Namun terlihat dua orang pria sedang memantau dan memperhatikan gerak-gerik Casey. Ternyata dua orang pria tersebut berniat ingin merampoknya. Casey yang tak ingin ada keributan dengan ikhlas memberikan dompetnya kepada mereka, tapi tidak dengan kalung yang dibelinya tadi. Namun mereka mencoba merebut kalung itu dari Casey hingga terjadilah duel maut di tempat itu. Casey berhasil melumpuhkan mereka dan melihat sebuah logo terukir di pisau orang tersebut. Casey pun akhirnya pulang untuk menemui sang istri tercintanya di rumahnya. Hingga di saat makan malam bersama, Casey memberikan kejutan kepada istrinya. Melihat akan hal itu, Namiko sangat terharu kepada belahan hatinya itu. Bahkan, Namiko memberikan ladang untuk dicocok tanam oleh Casey. Not me. My appetite. I love you. Tengah malamnya Namiko mengidam ingin makan sebuah snack, hingga dia menyuruh suaminya untuk membelikannya. Faktanya, sementara Casey keluar untuk mencari keinginan istrinya tersebut, Namiko yang sendiri di rumah diserang seorang dengan senjata rantai duri hingga tewas. Terlihat kesedihan dan kehancuran terpancar dari wajah Casey ketika pulang dan menemukan istrinya tak bernyawa lagi. Keesokan harinya, seisi dojo berduka akibat kematian Namiko. Dan seketika itu, ada seorang berpakaian rapi dan berkumis datang ke rumah duka dan bermaksud untuk berbelasungkawa. Casey akhirnya menceritakan kisah-kisah indahnya bersama almarhum istrinya kepada orang itu yang bernama Nakabara. She was like a little sister to me. I'm very sorry for your loss. Melihat beban Casey sangat berat, Nakabara mengajak Casey ke dojonya di Thailand untuk menenangkan diri. Namun Casey menolaknya dan mengatakan ada urusan yang harus dia selesaikan. Adegan berpindah ke sebuah wilayah di negara Myanmar, tepatnya di tengah sebuah hutan ada sebuah markas besar, di mana markas itu ternyata pabrik pembuatan dan pemasok sabu terbesar di Myanmar. Dan terlihat sang bos di situ bermuka asem, akhirnya membunuh seorang karena mengganggunya sementara menggambar. Scene berpindah ke pemeran utama kita, di mana Casey tak tenang akan kematian sang istri tersayang. Bahkan di benaknya terlintas ada yang aneh dengan kejadian itu. Keesokan harinya Casey menuju ke sebuah dojo untuk meminta informasi mengenai seseorang. Namun Casey yang datang dengan sopan malah disambut dengan kasar, bahkan dia diusir. Hingga Casey akhirnya memberi mereka sedikit boga mentah. Malamnya Casey melihat orang yang dicarinya, di mana orang itu merupakan dua pria yang merampoknya tempo itu. Hingga Casey membuntuti mereka ke sebuah lorong gelap dan membunuh mereka berdua dengan sadis. Casey akhirnya menerima tawaran Nakabara tempo itu dan langsung menuju ke Thailand tempat dojo Nakabara berada, di mana di sana dia bermaksud untuk menenangkan diri. Nakabara terlihat senang melihat Casey dan Nakabara memperkenalkan murid terbaiknya Hiroshi dan Lucas. Hingga Casey pun diantar ke kamar untuk beristirahat.
Setelah beberapa jam kemudian, Casey terlihat memakai kostum andalannya sedang bercakap-cakap dengan Nakabara, di mana Nakabara menceritakan kisah kenapa dirinya tinggal di Thailand. Ternyata mendiang ayah Nakabara merupakan seorang ninja. Setelah percakapan itu, Nakabara mengajak Casey untuk berlatih bersama, mulai dari mengucapkan yel-yel, meditasi, dan pertarungan persahabatan. Casey bertanding uji coba dengan Lucas. Pada awalnya mereka terlihat mantap, namun suatu ketika Lucas tak sengaja menjotos bulu hidung Casey hingga membuatnya hilang kontrol dan memukul sang Lucas. Nakabara terlihat kesal akan tindakan Casey tadi dan menyuruh Casey berlatih berjalan di api yang pernah dilakukannya dulu untuk latihan mengontrol emosi. Namun Casey gagal melakukannya karena masih terbayang sang istri tercintanya. Malam itu juga Casey terpaksa pergi ke sebuah bar dan bermaksud untuk menenangkan diri dengan beberapa sloki ciu. Namun ada seorang yang mabuk datang dan mengacaukan suasana damai sang guru bela diri tersebut hingga membangkitkan amarah Casey yang sebenarnya. Esok paginya Casey mendapat tugas mengambil buah untuk dikonsumsi bersama di dojo Nakabara tersebut, namun dia terjatuh pusing akibat pengaruh air ciu tadi malam. Hingga Lucas yang bertepatan ada di daerah itu akhirnya membantu Casey dan menggantikannya mengambil buah. Tak disangka-sangka, Lucas dibunuh oleh seseorang menggunakan senjata rantai berduri, hingga Lucas tewas di bawah pohon jambu. Hingga seisi dojo gempar akan kejadian itu dan membuat Casey dan Nakabara yang merupakan guru bela diri menjadi heran akan kematian Lucas. Casey mengatakan bahwa sebenarnya dirinya yang akan mengambil buah tersebut. Bahkan Casey mengatakan bahwa kematian Lucas mirip dengan kematian istrinya Namiko dengan luka di leher. Melihat kejadian tersebut aneh dan misterius, Nakabara akhirnya menceritakan sebuah kisah pada dahulu kala, di mana di sebuah dojo kala itu terdapat dua murid terbaik bernama Isamael dan Takida, ayah Namiko sang mertua Casey. Hingga suatu hari sensei mereka meninggal, hingga terjadilah pertarungan antara kedua murid terbaik itu untuk memperebutkan kekuasaan di dojo tersebut. Takida akhirnya berhasil membunuh Isamael dan Isamael mempunyai seorang adik yang bernama Goro. Hingga Nakabara mengatakan bahwa inilah yang menyebabkan Casey dan Namiko menjadi target. Bahkan sebenarnya dia yang akan dibunuh bukan Lucas. Nakabara pun memberitahu Casey bahwa Goro menjadi ketua kriminal di Myanmar dan terkenal membunuh menggunakan rantai berduri. Hingga tengah malamnya Casey memberitahu Nakabara bahwa dia berniat akan ke tempat Goro. Melihat niat Casey tak bisa dibendung, akhirnya Nakabara mengizinkannya dan memberitahu lokasi markas Goro. It is marked with the old Kujin hand signs, exactly like small plots near some old ruins where my father. Keesokan harinya Casey berangkat ke Myanmar dan setibanya di sana Casey menyewa sebuah taksi untuk mengantarnya kemanapun di daerah itu. Namun sebelum itu Casey mampir ke sebuah pasar tradisional dan membeli kunyit, pas bedak, ikan mujair dan lain-lain. Kemudian langsung menuju ke sebuah hotel yang terlihat kumuh. Anytime you want to pay me, I will take it. Ternyata malam harinya Casey mulai merakit sebuah senjata dari bahan-bahan yang telah dibelinya di pasar tadi. Kemudian langsung menuju ke sebuah klub malam, diantar oleh supir taksi yang telah dibookingnya kemarin. Casey bermaksud berpura-pura menjadi pengguna dan pembeli sabu, hingga dia menemukan seseorang yang menawarkan barang haram tersebut. Casey akhirnya diajak ke sebuah tempat dan mencoba menghirup si asap kesenangan. Casey yang kelihatannya fly karena tak terbiasa, mencoba menanyakan keberadaan Goro kepada mereka. Mendengar hal itu mereka curiga kepada Casey dan berniat membunuhnya dan terjadilah pertikaian di sana. Setelah kejadian itu Casey pulang ke hotelnya dan langsung terbaring pusing akibat pengaruh barang haram tadi. Ternyata sekelompok polisi korup di tempat itu datang menyergapnya dan para polisi korup tersebut berhasil menangkap Casey. Hingga Casey digiring ke kantor polsek setempat dan disaksikan oleh supir taksi yang telah dibookingnya, di mana di sana dia diinterogasi secara ekstrim dengan cara disetrika hingga pingsan. You can save yourself great pain. Namun ketika para polisi itu terlena dengan judi sabung ayam, Casey berhasil meloloskan diri, bahkan menghajar beberapa polisi di tempat itu, bahkan membunuh kapolsek setempat dengan gunting setelah dipaksa mengatakan lokasi Goro berada. Where?
Casey berhasil kabur dari polsek tersebut dan langsung masuk ke dalam taksi yang telah dibokingnya. Lalu sang supir mengantarnya ke sebuah perahu penyeberangan hingga Casey langsung bertolak dengan perahu itu ke dalam hutan untuk mencari markas Goro. Ternyata pada dini harinya Casey diserang oleh anggota komplotan Goro. Casey berhasil membunuh para komplotan Goro tersebut dan terus berjalan hingga dia menemukan sebuah kuburan tua para ninja. Hingga dia melihat sebuah nisan bertuliskan kode etik ninja yang ternyata setelah kubur itu digali, Casey menemukan sepaket kostum dan senjata lengkap seorang ninja. Dia mulai merakit senjata bagian demi bagian dan seekor kobra menjadi sasaran uji coba si samurai tua. Casey memulai aksinya dengan diam-diam dan mulai mencicil para penjaga-penjaga di markas Goro. Bahkan dia meledakkan sebuah gudang minyak di markas itu. Goro yang sedang asik bermain catur akhirnya terkejut mendengar ledakan itu dan langsung menyuruh tangan kanannya untuk memeriksanya hingga terjadilah pertarungan si tangan kanan Goro dengan Casey. Setelah mengalahkan si tangan kanan Goro, giliran Goro sendiri yang berhadapan dengan Casey. Hingga Casey memperkenalkan bahwa dirinya merupakan istri Namiko, menantu almarhum Takida, dan langsung mengayunkan samurainya ke arah Goro. Hingga terjadilah pertarungan sengit di tempat itu. Pada awalnya, Casey sangat kewalahan menahan serangan rantai berduri Goro. Namun dia akhirnya mendapat celah melumpuhkan adik Isamail tersebut, bahkan memutuskan kepala dari tubuhnya. Setelah balas dendamnya terbayarkan, Casey kembali ke dojo Nakabara di Thailand. Melihat akan hal itu, Nakabara terlihat senang, bahkan mengajak Casey minum teh. Bahkan Nakabara ingin mendengar cerita Casey di markas Goro. Namun seketika sedang berbicara, seorang pengantar paket Nakabara muncul. Dan sekilas Casey melihat logo pisau pengantar paket itu, sama dengan pisau orang-orang yang merampoknya tempo itu. Hingga Casey akhirnya menemukan fakta bahwa ternyata itu semua adalah rencana si Nakabara. Bahkan Nakabara pun mengakuinya jika dia memanfaatkan Casey untuk melenyapkan lawan bisnisnya yaitu Goro. Mengetahui akan hal itu, terlihat kegeraman bahkan amarah yang meluap terpancar dari wajah Casey. Bahkan Casey mengatakan hanya ada satu pilihan, you must die. Pertarungan sengit pun terjadi antara dua orang master hingga terlihat mereka akhirnya menggunakan samurai dan Casey akhirnya berhasil membunuh Nakabara menggunakan rantai berdurinya. Hiroshi pun datang dan berniat membantu gurunya, namun Casey membongkar kedok si Nakabara dan memberitahu Hiroshi bahwa gurunya sebenarnya pengedar narkoba. Hiroshi akhirnya berterima kasih pada Casey atas tindakan itu dan membiarkan Casey pulang ke dojonya di Jepang. Tamat. Jika menghibur teman-teman, silakan subscribe channel ini. Jika tidak menghibur, silakan like dan komen video ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya ya. Oke.